ternyata beneran ada ya kayak gitu kan. Setelah ketakutan saya itu terkumpul menjadi satu kayak gitu, saya melihat ke depan, mbaknya ini masih ada. Di depan saya itu ada lapangan luas dan di sanalah berdiri banyak pocong. Saya lupa, nggak sampai 100 sih, nggak puluhan tapi ya. Dan ketika saya melihat depan saya dan saya, pikiran saya itu langsung menolak ini. Kalau memang benar ini pocong, kenapa pocong itu tidak pernah sama seperti yang saya lihat di TV? Cerita-cerita yang kita dengarkan sebelumnya tentang Gunung Raung, terus kayak kita melihat ada seorang besar. Ini bukan seorang besar, mungkin besarnya kalau bisa diibaratkan seperti Ultraman mungkin ya, udah seperti Ultraman itu. Itu beneran duduk di semacam pohon itu dan bentuknya dia kayak duduk bersibuk kayak gini dan melihat ke sana, lihat ke arah perkotaan Banyuwangi dan segala macamnya. Aku nggak tahu ya apakah itu hanyalah ilusi mata ketika kita melihat bayangan-bayangan atau memang itu. Ini kan pada sebenarnya banyak yang kangen nih pasti nih lihat kalian berdua lagi satu frame gitu ya. Tapi banyak juga nih netizen yang nanya nih di IG tuh banyak banget ya ke gua gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kemarin memutuskan untuk keluar gitu? Waduh, itu gimana ya saya? Episode 1 Om Mamat Season 5 live dari Jogja. Urip iku uru. Urip iku uru. Hidup itu nyala. Merupakan satu dari sekian banyak filosofi Jawa yang membimbing kita jadi lebih baik. Kita dilahirkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena kita hidup di dunia hanyalah sebuah ujian untuk kehidupan lebih baik di kehidupan berikutnya yang kekal dan abadi. Seperti biasa guys, kita udah ada di season 5. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber legend lah ini di dunia horor ya. Mungkin kalian juga udah pasti tahu. Dan seperti yang sering gue bilang sebelumnya, kalau misalnya orang pengen naik gunung itu biasanya tujuannya bermacam-macam ya. Ada yang pengen emang nikmatin keindahan alam, ada yang hobinya mendaki, ada juga yang pengen nyari jodoh, ada juga yang pengen ziarah. Atau kadang ada hal-hal nyeleneh yang biasanya ingin dilakukan sama si pendaki ini. Seperti yang dilakukan sama narasumber gua kali ini. Halo Mas Genta. Halo Mas Fajar. Akhirnya jadi narasumber juga ya. Full sendiri sekarang nih. Iya. Saat itu punya pengalaman mendaki Gunung Merbabu untuk membuktikan mitos-mitos. Iya, bahwasanya setan itu ada apa enggak? Oke, saat itu emang kurang kerjaan apa gimana Mas? Darah muda mungkin ya Mas ya. Oke. Darah muda, darah masih SMA, masih bersekolah kayak, iya nggak sih yang katanya gunung itu tempatnya, kerajaannya kayak gitu. Oke, dan katanya bertemu banyak pocong kali itu. Iya. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas Genta ya. Nah hari ini gue juga kedatangan Mas Mada ya, salah satu pendiri awal dari KTJ. Nanti di akhir video bakal ada sama Mas Genta lagi OTW kesini. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya episode 1 Om Mamat Season 5. Ya, pengalamannya kayak gimana Mas saat mendaki Gunung Merbabu? Jadi ini sebenarnya nih Mas ya, pengalaman sebenarnya udah terjadi jauh-jauh tahun lamanya dan ya kebetulan sih masih cukup membekas di ingatan saya karena mungkin sana saya melihat wujud bentuk yang cukup jelas untuk kali pertama setelah penasaran saya yang selama itu tidak terjawab. Dan pada akhirnya waktu itu zaman-zaman SMA tuh kan masih darah muda lah masih. Wah ada nggak sih namanya hantu tuh? Enggak. Kayaknya kok cuma dongeng-dongeng atau biasa kita lihat di TV aja. Aku cari tuh, lihat artikel-artikel di internet kan. Gunung Merbabu, tempat-tempat mistis, angker atau segala macamnya. Ada beberapa tempat yang disebutkan di sana. Terutama ada satu tempat yang namanya Jembatan Setan kalau nggak salah. Dan ada namanya Watu Bolong, itu ada di salah satu jalur pendakian yang kebetulan waktu itu saya dan teman-teman pilih. Dan waktu itu kalau tidak salah kita berangkat
bersedikit kok, berlima, 6 atau 7 saya lupa kayak gitu. Itu berlima apa bertujuhnya itu untuk membuktikan mitos itu Oh semua? enggak, cuma saya sendiri aja. Oke. Yang lain kan anak-anak pecinta alam, karena saya belum pernah naik gunung waktu itu, ya udahlah mumpung kapan lagi, mumpung ada temen yang mau nemenin dan mereka semua nggak begitu penasaran, jadi biarlah saya penasaran sendiri aja, saya ikut-ikut mereka aja kayak gitu. Berangkatlah kita ke base camp itu, dan kalau sekarang tuh kan naik gunung tuh kan enaknya kan pagi, siang atau malam enggak, karena waktu itu memang tujuan kita itu seperti itu. Ya kita usahakan buat naik di malam hari. Kalau nggak salah waktu itu kita sampai base camp tuh maghrib lebih sedikit, dan kita mencoba buat naik itu jam 8 atau 9 malam. 8 atau 9 malam dengan peralatan seadanya, dah ayo kita mulai naik. Saya sudah termindset dengan apa yang akan saya temui di sepanjang jalan. Nanti saya akan menemukan batu bolong, saya akan melewati jembatan setan, dan saya akan menjadi orang terkeren malam itu kayak gitu. Dan sepanjang jalan kayak gitu, sepanjang jalan itu. Oh ya, kita tuh naik kalau nggak salah Gunung Merbabu via jalur Bekas. Dan sepanjang jalan sudah saya akan tetap dengan pendirian saya. Saya tidak peduli dengan teman-teman saya yang yuk kita irit tenaga, kita irit logistik, kita irit apa enggak. Saya nyela genteng waktu itu, hanya ingin bermain center dan menemukan di manakah ada setan, di manakah ada setan, di manakah ada setan kayak gitu. Karena belum melihatnya ya mungkin Mas. Jadi kayak masih ya udahlah, masih sompral aja, masih sosok berani kayak gitu. Sepanjang jalan saya selalu melihat ke sekelilingnya kayak gitu. Saya mainin center ke sana, ke sini, yang lain pada fokus di jalan, tapi saya mainin di arah pohon atau segala macam. Ya sampailah di pos 1, yang pos 1 itu kalau nggak salah memang kuburan. Memang kuburan warga lokal atau kuburan desa setempat kayak itu, dan di sana pun saya merasa kecewa karena saya tidak menemukan apa yang saya cari gitu kan. Karena pada waktu itu kan kayak mindset kita tuh kan bahwasanya kuburan lah tempatnya hantu kayak gitu kan. Ya, itu adalah persepsi yang salah sih, waktu saya tumbuh adalah persepsi yang salah, tapi waktu itu saya sempat merasa kecewa kayak gitu. Hingga waktu itu kita lanjutkan perjalanan kita kayak gitu. Kondisi jalur saat itu kayak gimana? Tahun berapa itu kan? Itu tahun 2010 atau 2011 mungkin ya, saya lupa. 2010 atau 2011. Terang kok, itu nggak hujan sama sekali. Kita lanjut lagi tuh ke pos 2. Pos 2 kita jalan. Dan waktu kita sudah sampai di pos 2, kita memang putuskan buat istirahat sejenak. Kita buat istirahat sejenak. Ngemper nih, kita ngemper. Di sana ada beberapa pendaki yang memang mendirikan tenda karena mungkin mereka kelelahan dan siap buat summit attack paginya kayak gitu kan. Kita berhenti ngemper di situ. Saya masih bermain-main dengan center saya seperti itu. Sampai pada akhirnya ada salah satu teman saya yang bilang begini, Genta gitu. Harusnya kan kalau aturan di naik gunung itu kan kalau kita melihat kita udah boleh cerita-cerita ya Mas ya. Itu kan aturan fixnya kayak gitu. Tapi teman saya ini tahu, dia tahu apa yang selama ini saya cari, dan mungkin dengan dia memberitahukan itu mungkin akan menjawab penasaran saya waktu itu. Dia bilang, Genta, kamu melihat sesuatu apa enggak gitu. Dia udah posisi udah tertunduk duk, enggak berani ngelihat ke sini, tapi dia masih ngomong sama saya gitu kan. Genta, kamu mau melihat sesuatu apa enggak? Kalau memang mau melihat sesuatu, coba kamu arahin sentermu ke arah jam 1 sekarang. Dari posisi kita ini arah jam 1, di situ ada semacam pohon tumbang yang tinggal beberapa itu. Kamu lihat ke arah sana, kamu coba sama nggak apa yang kita lihat kayak gitu. Beranilah saya senter ke sini, set gitu. Tepat di pohon tumbang itu, di sampingnya persis itu berdiri kayak semacam wanita. Itu saya masih ingat, wanita, benar-benar wanita dengan kepala tertunduk, berbaju putih, dan dia itu ada sedikit lumuran darah, mungkin iya kayak gitu. Dek, ya kan, dek. Saya langsung berpikir sejenak, karena kalau kita berbicara tentang wanita itu ada dua kemungkinannya. Saya sebenarnya sudah melakukan riset, jika memang itu adalah nanti dilihat oleh seorang wanita, ada kemungkinan itu adalah sebuah legenda yang konon katanya sering didengar oleh banyak pendaki di Gunung Merbabu yang sering meminta tolong. Tapi itu kan itu adanya di Jembatan Setan, bukan di pos 2, dan itu antara pos 2 dan Jembatan Setan masih sangat panjang kayak gitu kan. Lalu analisa kedua saya kayak gitu kan, mungkin ini adalah
sosok yang selama ini saya takuti secara bawaan saya pribadi. Karena usut punya usut, dengar punya dengar gitu kan. Kalau tiap orang tuh kan katanya punya jin pendamping, ya kan, yang selalu keren dan keren kayak ratu lah, pangeran lah atau apa. Tapi enggak. Saya tuh pernah diceritain juga bahwasanya ada salah satu yang mendampingi saya tapi itu berbentuk kuntilanak. Gitu. Saya nggak tahu apakah beliau ini masih ada atau tidak, tapi gini lah Mas, kayak ketika kita melihat sesuatu pasti ada sesuatu yang itu langsung terkoneksi kepada kita. Kayak gitu. Perasaan takut itu pasti ada perasaan takut, tapi kayak bentar, aku kayaknya kok pernah lihat dia ya, tapi di mana kayak gitu. Walaupun itu adalah sosok yang kasat mata gitu kan. Saya sepertinya pernah melihat dia di masa-masa kecil saya. Yang itu dia selalu menunggu ini dan menunggu di rumah dan itu ya mungkin ada kemungkinan dia itu adalah salah satu sosok pendamping saya ya kayak gitu. Ya nggak tahu sekarang udah pergi atau belum, mungkin penonton yang bisa lihat nanti bisa komen di bawah ya. Iya, bisa, masihkah mbak-mbak ini masih mengikuti saya. Tertunduklah saya waktu itu. Saya cukup lama dan cukup berpikir sendiri. Ketakutan saya, wah ini apa kok ya. Ternyata beneran ada ya kayak gitu kan. Setelah ketakutan saya itu terkumpul menjadi satu kayak gitu. Saya melihat ke depan, mbaknya ini masih ada. Di depan saya itu ada lapangan luas dan di sanalah berdiri banyak pocong. Saya lupa, nggak sampai 100 sih, nggak puluhan tapi ya. Dan ketika saya melihat depan saya dan pikiran saya itu langsung menolak ini. Kalau memang benar ini pocong, kenapa pocong itu tidak pernah sama seperti yang saya lihat di TV? Seperti yang saya sering lihat di layar kaca, kenapa pocong di sini itu bentuknya sangat tinggi-tinggi? Ada beberapa yang gepeng, ada beberapa yang tinggi, tapi rata-rata warnanya putih dan itu hampir berdiri di satu lapangan itu. Jadi lapangan luas isinya pocong lapangan semua? Luas, ya. Tanah landai memang buat ngecamp dan itu berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu. Setinggi apa? Ada kok yang tinggi banget itu ada yang tinggi banget kayak ya 2 meter lebih mungkin ya ada ya, 2 meter lebih, 1 atau 2 itu mungkin ada. Ya itulah awal saya perdebatan, oh ternyata pocong itu tidak seperti yang sering kita lihat di TV ya, bahkan mungkin ya bentuknya ya nggak tahu apakah mereka mengalami siksanya sendiri sehingga menjadikan bentuk mereka itu beragam sampai ada yang seperti itu kayak itu kan, dan itulah yang saya lihat waktu itu kayak gitu. Kemudian gitu kan, saya pastikan teman-teman saya tadi yang ngasih tahu itu apakah melihat ini juga, melihat satu lapangan ini penuh apa enggak. Saya toel kan gitu, kamu lihat lagi apa enggak? Enggak, aku nggak berani lihat. Kamu lihat lagi apa enggak? Enggak berani lihat kayak gitu kan. Udah, berarti kemungkinan inilah saya ngelihat sendiri. Kemudian teman saya yang lain itu mengajak buat ayo kita sambangi tenda pendaki lainnya yang ada di depan kita kayak gitu kan. Entah itu mau tukeran logistik atau mau saling tegur sapa atau apa kayak gitu. Otomatis kalau kita nyamperin berarti kita akan lewat jalan yang ada di depan kita dong. Kanan saya ada mbaknya, kiri saya banyak lautan pocongan kayak gitu kan. Dan mereka masih setia menunggu gitu, Tapi yang anehnya ketika kita itu mau jalan menuju ke sana tuh dari kejauhan tenda pendaki itu, saya masih ingat benar kok ada satu sosok yang itu tuh besar. Kalau bahasa Jawanya mungkin bisa disebut di antara genderuwo atau buto kayak gitu. Dan itu jalannya kayak benar-benar tergopoh-gopoh. Berat loh, kayak jalannya tuh berat dan itu seolah jalan menghampiri kita kayak gitu. Lagi-lagi tentang mitos yang sebelumnya saya baca sebelum saya naik, bahwasanya di sana kan memang ada ini ya, batu bolong yang katanya menjadi penghubung dimensi lain antara Merbabu dengan Gunung Merapi yang ada di sampingnya persis kayak gitu kan. Apakah benar di dekat pos 2 ini memang ada sebuah jembatan yang tidak terlihat yang memungkinkan, dalam pikiran saya Merbabu tidak akan seangker Merapi kayak gitu kan, tidak akan semistis Merapi. Apakah mungkin karena adanya batu bolong yang katanya menjadi jembatan antar dimensi itu sehingga makhluk di Gunung A bisa berpindah ke Gunung B dengan seenaknya lalu lintasnya, karena itu menurut saya bukan sesuatu yang apa ya bisa diterima mata, maksudnya tentang sesuatu yang besar itu. Jalan-jalan dan akhirnya kita lewatin lah. 1, 2 mungkin nggak ada yang lihat, mungkin saya masih melihat tentang si mbak ini masih di samping saya dan pocongnya dengan banyak tingginya itu juga masih ada di samping saya juga. Dan bener-bener waktu kita
lewat dan kita berjalan itu ya masih ada di samping, tidak ada keinginan mereka untuk menghilang pun juga nggak ada gitu. Dan itu pun saya juga masih tertunduk dan saya melihat ini masih ada kok ininya di sini. Dan aku lagi-lagi nggak tahu ya, nanti mungkin Mas Mada atau di segmen lain nanti bisa menambahkan kenapa dalam konteks ini ada lagi satu teori filosofi yang bilang gini, bahwasanya hantu itu tidak akan menapakkan kakinya ke tanah, tapi yang saya lihat ini menapakkan kaki ke tanah kayak gitu. Yang mana nih? Yang pocongnya ini. Maka teori mana yang harus saya percaya waktu itu, ini hantu atau apa, atau hanya halusinasi saya karena saya kecapean atau apa kayak gitu. Dan lewatlah si makhluk besar itu cuma ini, tapi dia akhirnya balik lagi dan udah kita sampai di tenda yang lain. Mereka tetap hahihi, sepertinya mereka pun tidak akan menyadari tentang itu kayak gitu. Lalu udah kita ngobrol, kita jalan lagi sedikit, kita tinggalkanlah lautan hantu-hantuan yang ada di pos 2 ini. Posisi saya mungkin bukan sweeper banget, masih ada 1 atau 2 orang yang ada di belakang saya, tapi ketika saya jalan kan udah nih nggak boleh ceritain ke lainnya dulu sampai nanti turun ke bawah. Oke lah, karena di pendakian ini ada beberapa wanitanya juga, saya tidak akan memutuskan untuk cerita. Dan ketika saya melihat ke belakang gitu, ya di belakang itu mereka masih ada. Mungkin malah kalau saya nggak salah ada 1 atau 2 yang dia tuh ngik gitu, jalan ngik gitu. Pocong itu? Iya. Setahu saya pocong itu yang saya lihat di sana itu sama sekali tidak melompat, malah ada kayak diseret ngik, kayak seretan gitu, dan ada beberapa yang kayak pindah-pindah tek gitu. Nggak ada yang sama sekali lompat terus bilang culi gitu. Tidak saya temukan di sana kayak gitu. Dan kemudian kita jalan, ada kok beberapa momen di mana ada salah satu temen yang itu kerasukan dan kerasukannya balik lagi, kerasukan tentang hantu wanita yang saya lihat di situ itu. Katanya suruh hati-hati kalau nanti mau lewat jembatan setan, harus ada beberapa yang doa yang harus disebutkan kayak gitu, harus doa disebutkan, dan ada beberapa persyaratan yang memang ini kalau kalian tidak mau terhipnotis oleh suara minta tolong, akhirnya kalian penasaran untuk meminta tolong, yaitu malah justru minta tolongnya itu akan menghantar kalian kepada jurang atau kawah yang ada di sana kayak gitu. Kesurupan kayak gimana saat itu? Kesurupannya meronta-ronta kayak tapi cuma 1 orang aja kok, nggak yang dia terus nular banyak tuh, terus menyebabkan chaos kesurupan massal gitu, nggak cuma 1. Dan dia memang memberikan masukan aja kalau nanti memang kamu sudah sampai di tempat ini dan kamu ingin melewatinya dengan aman, ya udah ikuti syarat-syarat yang aku kasih tahu, harus baca doa ini. Ada juga kalau nggak salah sebut nama, aku lupa tapi namanya apa, beneran aku lupa, tentang ada satu sebut nama yang terus disebut, dan setelah itu udah tidak boleh memikirkan hal lain ketika kita melewati jembatan setan. Karena waktu itu kita lewat jembatan setan itu kalau nggak salah malam kok, jam 1 atau setengah 2 atau jam 2 malam, persiapan menuju puncaknya gitu. Lalu kalau waktu melewati jembatan setan sih memang sudah berkurang ya, malah justru nggak kenceng, tapi ya memang bayangan untuk ada nggak sih Mas pernah merasakan kayak sebuah sensasi untuk ayo bunuh diri gitu, kayak ayo lompat gitu. Ketika kita melihat ketinggian, aku tuh sering merasakan itu ya ketika aku naik gunung. Wah bagusnya kayaknya lompat di sini kayaknya agak menantang ya, ekstrim gitu, tertantang aja jiwanya. Udah pokoknya di jembatan setan tuh udah. Tapi suara gamelan tuh ada, tapi kan suara gamelan kan kita bisa tarik logika panjang ke bawah, mungkin ada di bawah ada tanggapan desa terdengar sampai ke atas kayak gitu. Tapi kedengaran suara kedengaran suara gamelan. Kayak gimana suaranya? Gamelan ini tabuhan, ada kuda lumping atau ada wayangan kayak gitu, kedengeran sampai ke atas. Semuanya dengar? Semuanya dengar. Kalau semuanya dengar malah aku mikirnya jadi positif, jadi mungkin kayak ada suara yang ke bawah angin ke atas, jadi kita semuanya mendengarkan itu semuanya kayak gitu. Karena udahlah, yuk kita coba positive thinking, kita lewati ini aja dan tidak akan terjadi apa-apa. Dan tidak terjadi apa-apa sih di sana. Kurang lebihnya sedikitnya seperti itu.
Nah akhirnya bermalam di mana saat itu? Bermalamnya kita di satu step sebelum puncak, di bawah Kenteng Songo, puncak Kenteng Songo waktu itu ada ini kan, ada satu tempat buat ngecamp dan kita putuskan buat ngecamp di sana kayak gitu. Mungkin kalau secara ngecamp itu sudah tidak ada gangguan yang berwujud fisik ya kayak gitu. Kita bisa lihat visual mata, tapi ada gangguan kayak kita itu semakin kita ingin memejamkan mata, kita tuh semakin terbayang bahwasanya di kepala kita tuh ada apa. Kita bisa melihat di luar tenda kita itu ada apa. Kita tahu di sana ada apa, tapi kita tidak bisa melihatnya. Tapi itu selalu mengganggu pikiran, jadi kayak bikin nggak bisa tidur gitu loh, Bang. Lalu akhirnya tidur tuh? Tidur. Ke puncak nggak? Ke puncak dong, tetap harus. Dan indah saat itu tuh, dapat view bagus. Saat itu dapat view bagus juga. Dan akhirnya kan kita tahu bahwasanya di Merbabu ada puncak namanya Kenteng Songo yang ada batu berlubang-lubang yang katanya di masa lalu itu sering digunakan untuk apa ya, sebuah ritual mungkin ya, atau sebuah upacara kayak gitu di atas itu. Setelah selesai ya muncak dan mengambil segala pemandangan dan segala nikmat alamnya, balik lagi tuh kita turun dari situ. Yang awalnya memang apa ya, karena kita kan naik malam, jadi kita kan nggak pernah tahu ya Medan itu seterjal apa, semengerikan apa, jembatan setan itu seperti apa, karena ya betul-betul malam kan kita hanya melihat bebatuan dan pasir dan kadang angin. Dan setelah siangnya itu ya pada akhirnya untuk pertama kalinya saya tahu, oh ternyata ini ya selama ini saya lihat di internet tentang jembatan setan, jembatan yang konon katanya selalu menggaungkan suara wanita minta tolong karena ada sebuah arwah yang tidak tenang di sana. Jadi oh seperti ini ternyata jembatan setan kayak gitu. Ya mungkin karena itu kondisi udah pagi menuju siang, jadi ya sudahlah kita lewati itu aja. Ketakutan itu ya mungkin masih ada, kayak kita masih memikirkan gimana kalau ternyata sosok wanita yang saya lihat semalam di samping pohon itu ternyata memang ada di sana, atau mungkin ada di bawah jurang dan kadang memanggil-manggil. Karena penyakit saya kan, ayo pengen lompat nih kayak gitu kan. Terus jalanlah kita turun gitu, dan sempat ada sih sebuah momen kejadian lagi itu siang hari. Salah satu dari teman pendakian saya itu ada yang kemasukan atau kerasukan kayak gitu. Entah sebenarnya maksud dari kerasukan ini apa, tapi masih ada kaitannya dengan yang semalam sebelumnya itu, kayak dia kayak nanti kalau mau lewat jembatan setan harus seperti ini, harus mengucap kata ini, harus mengucap doa ini kalau kamu mau selamat gitu. Mungkin ketika kita turun dan berjalan pulang, mungkin ya salah satu arwah di sana ya mau berpamitan kepada kita juga mungkin ya, kayak ya udahlah sana kalau kamu udah mau pulang, yang penting kamu datang ke sini membawa penasaranmu, ya kan? Kami di sini menunjukkan eksistensi kita dan kamu telah melihat sendiri kan bagaimana yang bersifat gaib, yang namanya gaib itu bisa memunculkan segala sesuatunya, bahkan di kondisi yang nggak pernah kamu duga, bahkan dengan penampakan yang mungkin tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Pocong tinggi lah, pocong kusut lah, terus pocong bisa berjejer-jejer, yang katanya pocong tuh lompat cuma gini-gini tapi ternyata dia bisa gini. Dan bahkan waktu kita naik di malamnya pun mereka juga masih ada hasrat-hasrat untuk mengejar juga gitu kan, walaupun nggak kekejar kayak gitu. Dan ya mungkin waktu turun itu ya salah satu yang kerasukan mungkin kayak ya menyampaikan pesan perpisahannya ya. Intinya ya jangan pernah bermain-main lah dengan gunung. Ya gunung memang menawarkan segala keindahannya, tapi kalau kamu cari apapun itu yang bersifat mistis ya di sinilah gudangnya gitu kan. Dimanapun itu sebuah tempat yang jarang dijamah manusia biasanya kan menjadi kediaman paling nyaman untuk para jin, iblis, setan atau siluman atau segala macamnya. Dan itu adalah hukum pasti alam ini ya kayak gitu kan. Terus sudah kita turun dari situ menuju ke perkebunan warga, itu sudah nyaris tidak terjadi apa-apa lagi karena memang sudah siang terik. Dan ketika sampai di bawah barulah masing-masing dari kita berceritalah tentang apa yang kamu alami semalam gitu kan. Mungkin dari awal mungkin yang vokal cuma aku dan mungkin satu temanku yang semalam itu dia
dia memperlihatkan hantu wanita pertama kali itu, tapi ketika semuanya sudah di base camp dan bercerita satu sama lain, ya sebenarnya hampir rata-rata yang mereka lihat sih hampir-hampir sama. Seperti kan di lapangan itu ada banyak pocongan, iya di sana memang banyak, tapi kalau tentang yang tinggi, terus tentang ada makhluk apa yang besar terus jalan tergopoh-gopoh yang konon katanya mungkin makhluk yang apa melintasi batu bolong yang satu dimensi dengan Merapi itu, mereka nggak melihat itu, tapi mereka mengamini bahwasanya di pos 2 itu entah kenapa sangat banyak sekali pocongnya di situ. Mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Kenapa di pos 2? Dan ini bukan cerita yang saya dengar cuma sekali dua kali. Beberapa teman saya yang pernah naik via Okas, rata-rata di pos 2 mereka melihat itu semua. Berarti semuanya saat itu melihat si pocong itu ya? Iya. Tapi mereka tidak berkata-kata dan mungkin banyaknya tidak terlalu banyak yang seperti saya lihat. Mungkin jadi kayak mereka masih oke lah, mungkin masih ada jauh. Tapi ya kenyataannya sih yang waktu itu saya lihat seperti itu, dan bahkan sampai sekarang saya tidak mencari jawabannya juga kenapa di apa pos 2 itu ada banyak makhluk seperti itu. Ya itu biarlah menjadi misteri, mungkin teman-teman nanti bisa menjawab misteri apa yang sebenarnya ada di pos 2 Gunung Merbabu kayak gitu, jalur Wekas kayak gitu. Nah, katanya Mas Genta itu juga punya pengalaman horor ketika di Gunung Raung ya? Iya. Oke, nah kalau yang di Gunung Raung gimana pengalamannya? Kalau di Gunung Raung itu sebenarnya ya ini apes gak apes ya Mas ya, karena pertama, Gunung Raung itu kan gunung yang dikenal cukup ekstrim di Jawa karena medannya sangat terjal dan butuh special equipment mungkin ya untuk naik ke sana, karena mustahil untuk orang tanpa special equipment bisa naik ke sana karena memang medannya susah dan harus merangkak-rangkak, harus menali-nali seperti itu. Dan kenapa saya ingin Gunung Raung? Pertama memang karena biasanya kan saya kalau naik gunung pengennya yang ter gitu kan. Gunung apa ya? Gunung Rinjani, gunung terindah gitu kan, Gunung Lawu, gunung tersakral, Gunung Raung, gunung terekstrim lah gitu kan, ada ternya pokoknya gitu. Terus oke lah, kita coba buat naik ke Gunung Raung, yang katanya itu gunung paling ekstrim, dan sekaligus biasanya kan saya kalau naik gunung itu selalu pengen mendapatkan sebuah side story dari sebuah apapun itu kayak gitu kan. Di Gunung Wilis sebelumnya juga pernah kayak, saya pengen naik Gunung Wilis karena katanya di sini lah gunung dengan 1000 puncak, karena di Wilis itu terlalu banyak puncak dan bahkan belum dinamai semuanya itu Gunung Wilis. Dan di sana memang gunung yang terkenal buat orang-orang pengen ini ya, laku spiritual segala macamnya itu Gunung Wilis. Terus Gunung Lawu juga iya. Terus akhirnya ya saya pengen ke Gunung Raung karena konon katanya itu menjadi tempat apa ya, di tempatnya Mahapatih sebuah kerajaan besar Nusantara, Gajah Mada. Karena kebetulan waktu itu saya juga sedang menuliskan cerita tentang Gajah Mada juga di buku saya. Jadi mungkin untuk mendalami riset aja lah, kayak gimana sih seorang Mahapatih waktu itu ditempa kayak gitu kan. Kita lihat medannya seperti apa, apalagi Gunung Raung itu kan terkenal dengan gunung dengan kaldera terbesar kedua. Masih aktif lagi sepertinya kayak gitu. Kisah apa yang Mas Genta tahu ya tentang Gajah Mada di Gunung Raung? Ya intinya dia kayak menyempurnakan laku spiritualnya. Bahkan ya ini masih konon katanya juga, kalau ya ada ini katanya beliau ini di sana kayak gitu. Moksa. Konon katanya satu versi cerita, ya? Salah satu versi cerita kayak gitu. Salah satu versi cerita ada menyebutkan di sana. Jadi kayak ya penasaran aja, kan Gunung Raung itu kan jarang termention. Misalnya kan kalau gunung pasti Lawu. Ya kan gunungnya Brawijaya 5, Gunung Merapi, gunung paling sakral gitu kan. Kenapa Raung? There must be something special di sini kayak gitu kan. Pasti ada sesuatu yang spesial kayak gitu. Dan akhirnya oke lah kita coba untuk menaiki Gunung Raung. Waktu itu kita naik bertiga tapi kita ikut rombongan gitu kan. Dan dimulailah perjalanan kita. Kita naik itu ya siang menuju sore lah, Via mana nih Mas? Via Kalibaru. Terkenal ekstrimnya nih. Terkenal ekstrimnya karena kita memang targetnya dari sana, kayak oke lah kita cari yang paling ekstrim aja gitu.
via Kalibaru kita naik. Waktu itu kondisi awalnya sih gerimis. Dari pagi kita sudah disambut gerimis dan udah mau nggak mau kita nggak bisa ngundur hari lagi kan karena beberapa teman juga ada cuti kerja segala macam. Kita naik dan di pos baru pos 1 belum ada kok hujan itu udah sempat turun. Hujan sempat turun. Pikiran kita kan memang karena kalau hujan tuh pasti adalah secara medan memang berbahaya karena ini gunung terekstrim, apalagi nanti hujan nggak kebayang batunya akan selicin apa dan ketakutan untuk tidak melihat puncak kayak gitu kan, karena ya kalau hujan bisa jadi nanti di atas nggak ngeliat apa-apa selain kabut gitu kan. Dan benar waktu kita jalan nggak lama dari pos 1 itu memang kabut turun cukup tebal dan ya mungkin jarak pandang itu berapa ya, sini ke kamera sini mungkin ya 2 meter. Ya 2 meter nggak ada lah, dan itu cukup pekat gitu kan. Dan seiring kita berjalan, ada salah satu teman saya itu yang mungkin diberi kelebihan untuk bisa berkomunikasi atau melihat apapun itu kayak itu kan. Di sana ada sebuah